Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Oh iya, untuk kali ini aku mau lanjutin episode 3 dan 4. Sebelumnya, kalau aku bilang mau buat drama ini jadi 3 video, ternyata nggak bisa ya teman-teman, karena durasinya panjang banget. Takutnya nanti ngabisin kuota kalian. Untuk itulah, aku ganti per 2 episode. Jadi, yuk kita langsung aja lanjutin ceritanya. Setelah kejadian itu, Kotoko pulang dengan sangat lesu. Ia membuka kembali surat cinta yang pernah ia buat untuk Iri Naoki. Tak lama kemudian, Naoki memanggil untuk memberitahu bahwa ia sudah selesai mandi. Tetapi, karena tidak ada jawaban dari Kotoko, Naoki langsung masuk ke kamar Kotoko. Tidak sengaja, dia melihat surat cinta itu, lalu membacanya. Keesokan harinya, Kotoko terburu-buru mengikuti sarapan. Tanpa ia sadari, banyak remahan roti yang menempel. Hingga saat mereka hendak berangkat, tanpa diduga, Naoki berhenti untuk membersihkan remahan roti tersebut. Tentu saja, hal tersebut membuat Kotoko sangat kaget. Malam harinya, teman-teman Kotoko datang ke tempat Naoki untuk memata-matai Kotoko. Kebetulan, pada saat itu, tiba waktunya makan malam. Makan malam pun tiba, dan makan malam tersebut khusus disiapkan oleh Kotoko dan ayahnya. Tetapi, karena makanan yang Kotoko buat tidak meyakinkan, Naoki dan Yuki tidak mau memakannya. Dikarenakan tidak enak hati, ayah Naoki mencoba untuk memakan makanan Kotoko tersebut. Dan ya, bisa kita duga bahwa rasanya sangat kacau sekali. Sampai ibu Naoki mengatakan sesuatu yang membuat Naoki dan Kotoko berdebat sengit, hingga Kotoko menampar Naoki. Saat itulah, ibu Naoki melerainya dan Kotoko mengakui bahwa ia memang menyukai Naoki. Tak lama kemudian, Ikezawa yang menguping percakapan tersebut tiba-tiba masuk dan mengatakan bahwa sampai kapanpun ia tidak akan membiarkan Kotoko bersama Naoki. Sampai-sampai ia berdebat dengan Yuki dan Naoki. Musim panas pun tiba. Pagi hari itu, Kotoko bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Namun, di meja makan, ia ditanya kenapa berangkat sekolah, sementara saat itu adalah libur musim panas. Ternyata, Kotoko diharuskan mengikuti les privat karena nilainya yang jelek. Pada saat istirahat, mereka melihat Iri Naoki yang sedang bermain tenis, hingga membuat mereka terheran-heran mengapa Naoki bisa menguasai semua hal dengan sempurna. Tetapi, dengan adanya Iri Naoki, justru Kotoko tidak dapat fokus dengan pelajaran yang ia dapatkan, hingga membuat senseinya marah. Maka Kotoko pun dihukum lari keliling lapangan. Naoki yang melihat itu, entah sengaja atau tidak, justru memukul bola ke arah Kotoko. Hingga saat berhadapan dengan Naoki, Kotoko justru lari karena tertangkap basah sedang dihukum. Suatu hari, saat keluarga Naoki diharuskan untuk pergi, tinggallah mereka berdua, yaitu Kotoko dan Naoki. Dengan inisiatifnya, Kotoko hendak membuatkan makanan. Namun, Kotoko yang sedari awal tidak pandai memasak, justru malah membuat kacau. Melihat itu, Naoki langsung mengambil alih hingga ia juga yang memasak makan malam tersebut. Selesai dengan hal itu, Kotoko mulai untuk belajar dan mengerjakan tugas. Sesaat kemudian, ia teringat bahwa bukunya masih berada di kamar Iri Naoki. Maka, ia pun berencana untuk mengambil buku catatannya tersebut. Rencana itu pun dilaksanakan. Dengan mengendap-endap, Kotoko masuk ke kamar Naoki dan mengambil buku tersebut. Namun, saat akan kembali, inilah yang terjadi. Hingga akhirnya, kembali Iri Naoki membantunya dalam mengerjakan tugas. Di pagi harinya, Kotoko membuatkan kopi untuk Naoki, dan mereka pun santai bersama. Upacara tahun baru pun tiba. Kotoko dan kedua temannya datang ke kuil untuk membuat permohonan. Di momen itu, Kotoko memakai baju tradisional Jepang yang dibantu oleh ibu Naoki. Setelah itu, Kotoko membuat permohonan dengan amat serius. Melihat hal itu, teman-teman Kotoko sudah tahu apa permohonan yang dibuat oleh Kotoko. Di sebuah kafe, Ikezawa tampak sedih ketika dua temannya datang dan mengunjunginya. Dia meminta mereka agar tidak mengatakan apapun kepada Kotoko. Tentu saja mereka tidak setuju, dan hal itulah yang membuat Ikezawa tampak sedih. Di rumah keluarga Irie, makanan mewah tersaji di meja. Mereka merayakan atas diterimanya Kotoko di Universitas Tonan. Semua orang bersulang kecuali Naoki dan Yuki. Di sana mereka cuek dengan hal itu. Kotoko yang merasa bahagia sangat berterima kasih kepada mereka semua karena sudah dibuatkan acara perayaan semewah itu.
Ayah Kotoko berkata bahwa rasanya baru kemarin Kotoko masih anak-anak dan kini ia sudah masuk universitas. Mendengar hal itu, ayah Naoki berkata bahwa setelah ini giliran Ire Naoki untuk mendaftar kuliah. Mendengar hal itu, Yuki berkomentar bahwa tentu saja kakaknya akan kuliah di Universitas Tokyo karena akalnya lebih pintar. Mendengar hal itu, mereka semua hanya tersenyum. Kotoko ingat sesuatu dan mengambilnya. Ia kemudian memberikan sebuah kado kepada Naoki. Kotoko mengatakan ia bisa masuk perguruan tinggi karena Naoki membantunya belajar. Makanya, ia memberikan sedikit hadiah. Kotoko tanpa malu mengatakan itu. Sementara yang bersemangat akan kado itu adalah ibu Naoki yang meminta Naoki untuk segera membukanya. Naoki mulai membukanya. Kotoko tersenyum sambil tersipu malu menunggu reaksi Naoki. Naoki membukanya dan mengeluarkan isinya, yaitu sebuah alat untuk relaksasi. Menebati hal itu, semua orang hanya menatap bingung. Lalu ibu Naoki mengatakan pada Naoki untuk segera mencobanya. Sayangnya, Naoki enggan untuk mencoba benda itu dan hanya meletakkannya. Di sisi lain, meski Naoki mendapatkan banyak sekali tawaran untuk masuk beberapa universitas, tetapi ia masih belum memutuskan, yang membuat Kotoko dan ayah Naoki khawatir. Selepas sekolah, Kotoko melamun dan kedua temannya memperhatikannya. Temannya yang bernama Jinko memanggilnya dan Kotoko tersadar dari lamunannya. Jinko mengatakan kalau Naoki sudah pasti diterima di universitas manapun. Sementara temannya yang bernama Satomi merasa sedih karena Kotoko dan Naoki akan berbeda universitas. Tetapi Kotoko mengatakan akan mendukung apapun yang menjadi keputusan Naoki. Di rumah, Kotoko meminjam alat jahit pada ibu Naoki. Ia membuat jimat keberuntungan untuk Naoki. Sementara itu, ibu Naoki membantunya. Sembari menjahit, Kotoko bertanya, jika Naoki tidak bermaksud untuk tidak masuk perguruan tinggi bukan? Ibu Naoki menjawab, jika mungkin. Naoki bingung karena ayahnya dulu menempuh pendidikan di sana. Hingga akhirnya ayahnya pun terlalu berharap pada Naoki untuk mengikuti jejaknya dulu. Dan hal itulah yang membuat Naoki tertekan. Kotoko mengetuk pintu kamar Naoki dan masuk ke dalam. Ia melihat Naoki duduk di meja belajar dan Kotoko mendekatinya. Kotoko meletakkan jimat buatannya di atas meja dan Naoki melirik. Ia bertanya, apa Naoki akan ikut ujian? Dengan dingin Naoki menjawab bahwa ia telah mengirimkan formulir pendaftaran ujian ke Universitas Tokyo. Kotoko lega mendengar hal itu. Ia juga mengatakan bahwa jika ia memiliki kesempatan dan otak yang cerdas seperti Naoki, pasti ia akan berusaha membahagiakan ayahnya. Lalu ia pun permisi keluar. Sampai di dekat pintu, Naoki berbalik dan bertanya, jika Kotoko tidak suka belajar, mengapa ia ingin melanjutkan studinya? Kotoko menjawab, ia akan mencoba belajar dan mencari teman. Jika dia menjadi Naoki, maka dia akan melanjutkan studinya dan akan membantu untuk kemajuan Jepang, imbuhnya. Mendengar hal itu, Naoki merasa kagum pada Kotoko, hingga apa yang ia katakan sudah terlampau jauh. Menyadari hal itu, Naoki segera mengatakan pada Kotoko jika ia ingin tidur, karena besok harus bangun pagi. Esok paginya, semua orang menunggu di meja makan. Ibu khawatir karena Naoki belum juga turun. Ayah curiga, jangan-jangan dia tidak akan ikut ujian. Lalu Naoki datang ke ruang makan, mengenakan seragam SM atau NAN. Ketika semua menatapnya, Naoki bingung dan bertanya kenapa mereka menatapnya. Ibu dan yang lain terlihat sangat senang, karena Naoki akhirnya memutuskan untuk ikut ujian. Ibu memberikan bento atau sarapan untuk Naoki, dan Naoki menerimanya. Tapi tiba-tiba, Naoki terbatuk hingga tiba-tiba semua orang merasa panik. Kotoko datang sambil berlari membawa obat dan air putih. Ia menyuruh Naoki untuk meminum obat tersebut. Naoki akhirnya meminum obat itu, yang membuat semua orang merasa lega. Naoki merasa aneh dengan obatnya dan bertanya, obat ini tidak akan membuatku ngantuk kan? Kotoko panik dan mengambil obat tersebut. Dia kaget, ternyata obat tersebut dapat menyebabkan mengantuk. Naoki harusnya tahu ini akan terjadi. Ia menghela nafas sementara yang lain mulai ribut. Ayah bahkan menyuruh Naoki untuk memuntahkan obat itu. Ia mengatakan ia akan mengantarkan Naoki berangkat. Naoki tidak menerima hal itu. Lalu dia pergi meninggalkan keluarga yang memandanginya dengan cemas, terutama Kotoko yang berharap Naoki baik-baik saja. Naoki tiba di stasiun kereta api dan si kacamata yang menyapanya. Dia bertanya, jimat itu dari mana? Dan melihat sikap Naoki, si kacamata dapat menebak jika jimat itu dari Kotoko. Naoki dan si kacamata naik lift yang cukup ramai. Saat ada yang mau turun, wanita itu membawa kereta bayi dan susah untuk keluar.
Naoki meletakkan tasnya dan membantu si wanita untuk keluar. Sesampainya di tempat tujuan, sialnya jimat yang Kotoko berikan menyangkut di lift. Hingga karena hal itu, Naoki tiba di tempat ujian dengan terlambat. Saat ia akan melepaskan jimat itu terlepas dengan sendirinya. Naoki yang akan memungutnya tak sengaja, ada bapak-bapak yang akan turun dari tangga dan tidak melihat Naoki. Hingga akhirnya, Naoki terjatuh dan terguling di tangga. Dan lebih sialnya lagi, saat akan mengerjakan soal, semua pensil yang Naoki punya patah ketika dia jatuh. Untungnya, ada si kacamata yang berbaik hati meminjamkan pensilnya. Dan dengan kecerdasan yang ia miliki, Naoki dapat mengerjakan soal dengan cepat. Setelah makan siang, ujian kedua pun dimulai. Dan obat yang diberikan oleh Kotoko mulai bereaksi. Naoki mengantuk berat selama ujian kedua, hingga Naoki harus ditegur oleh senseinya, karena waktu ujian tinggal 10 menit lagi. Sementara, jawaban Naoki masih kurang banyak. Akhirnya ujian pun usai. Naoki dan Watanabe di lorong dalam perjalanan pulang. Naoki masih memakai tongkatnya. Watanabe berkata, hari ini adalah hari yang berat bagi Naoki. Naoki masuk ke dalam rumah dengan pipi diperban dan menggunakan tongkat. Ibu terkejut dan bertanya, mengapa Naoki begitu? Naoki dengan tenang menjawab, kalau ia terjatuh. Kotoko menatapnya dengan sedih dan mengatakan kalau jimatnya tidak bekerja. Di sini, justru Naoki kesal dan berkata kalau jimatnya sangat bekerja. Naoki menyeret kedua kakinya yang terkilir dan naik ke lantai 2 meninggalkan Kotoko dan ibu yang berwajah heran. Di sekolah, Kotoko kelihatan tidak bersemangat. Ia dan Jinko berjalan berdua dan mendengar para siswa bahwa mereka mengeluh jika Naoki tidak bisa mengerjakan ujian dengan baik. Mendengar hal itu, Kotoko merasa cemas. Tak lama kemudian, temannya datang dan mengatakan bahwa Naoki akan masuk Universitas Tokyo karena nilainya yang tertinggi. Mendengar hal itu, Kotoko bahagia sampai menangis. Ia langsung meninggalkan kedua temannya untuk memberi selamat pada Naoki. Kotoko hampir saja menabrak Watanabe atau si kacamata. Kotoko mengenali Watanabe sebagai salah satu siswa kelas A. Di pertemuan itu, Watanabe mengatakan bahwa jimat yang Kotoko buat sangat mengerikan hingga membuat banyak masalah untuk Naoki. Mendengar hal itu, sontak Kotoko menjadi sedih. Ia merasa semua masalah yang disebabkan oleh jimat itu adalah karenanya. Malam itu, Kotoko ada di dapur. Ia membuat coklat yang akan ia tujukan kepada Naoki. Keesokan paginya, Naoki akan berangkat untuk ujian. Seluruh anggota keluarga ada di pintu untuk mengantar kepergian Naoki. Naoki sedikit risih dengan hal itu. Naoki akhirnya berangkat mengikuti ujian. Kotoko menatap kepergian Naoki dengan sangat khawatir. Dengan inisiatifnya, Kotoko akan mengikuti Naoki dan memastikan ia masuk gerbang dengan aman. Akhirnya, Kotoko mengikuti Naoki dari belakang. Namun, karena penyamaran yang dilakukan terlalu terlihat, Naoki dengan mudah mengetahui hal itu. Naoki bertanya, mengapa jalan Kotoko aneh? Dan Kotoko mengatakan bahwa cara jalannya normal. Namun, Naoki curiga karena Kotoko terus memegangi perut dan terlihat kesakitan. Kotoko sudah tidak tahan lagi, sepertinya sakit perutnya sangat parah. Ia mencoba bertahan, terus berjalan mencari toilet. Tetapi, kemudian Kotoko tak tahan lagi dan jatuh ke jalanan. Naoki yang ada di seberang jalan melihat hal itu dan segera berlari menuju Kotoko yang pingsan. Setelah Kotoko terbangun di rumah sakit, ia terheran kenapa semua orang ada di sana. Ayah Kotoko mengatakan bahwa ia terkena appendicitis akut, tetapi sudah tidak apa-apa karena dokter sudah memberinya obat. Ayah Naoki bersyukur Kotoko baik-baik saja. Kotoko bertanya di mana Naoki, dan ibunya berkata bahwa Naoki sudah tidak ada di sana sejak mereka sampai. Mendengar hal itu, tentu saja Kotoko lega. Tak lama kemudian, Naoki menimpali dengan bertanya, apakah kalian membicarakanku? Ayahnya berkata, bukankah seharusnya kau mengikuti ujian? Tetapi Naoki menjawab bahwa ia lapar, jadi ia cari makan. Lagi pula, ia tidak akan ikut ujian masuk Universitas Tokyo. Mendengar hal itu, ayah Naoki tampak syok. Kotoko terkejut juga. Ia terlihat sangat sedih dan mengatakan semua salahnya. Ayah langsung mendekati Ire-chan dan ibunya, lalu berlutut. Ia meminta maaf karena anaknya, Naoki, jadi susah. Malam harinya, di rumah keluarga Irie, Kotoko turun membawa koper dan menulis sebuah surat yang ia letakkan di atas meja.
Kotoko terlihat sedih, tapi ia sudah memutuskan untuk keluar dari rumah Rie Naoki. Kotoko tiba di jalanan. Ia menarik kopernya dan terlihat sedih. Ia tak tahu lagi harus kemana. Saat Kotoko mulai kedinginan, ia mendengar ada yang mengatakan, "Apa kau mau sekaleng kopi?" Ketika ia berbalik, Naoki sudah berdiri di belakangnya. Kotoko bertanya, "Kenapa Naoki ada di sana?" Naoki berkata, ia tak bisa tidur, jadi ia jalan-jalan. Bahwa sedari awal ia memang tidak menginginkan berada di Universitas Tokyo. Lagi pula, ia telah mendaftar di Universitas Tonan. Di rumah, malam itu Naoki terbangun dan ingin meminum. Ia membuka kulkas dan melihat coklat buatan Kotoko yang terbungkus kotak pink. Naoki membukanya dan melihat coklat berbentuk hati dan ucapan di atasnya. Naoki menggigit satu gigitan dan mengatakan kalau rasanya mengerikan. Kotoko ada di kamarnya. Ia menatap langit malam, di mana salju menambah dinginnya malam, sedangkan Naoki ada di kamarnya. Ia masih memegangi coklat Valentine buatan Kotoko dan menatap ke arah jendela, melihat langit yang sama dengan yang dilihat oleh Kotoko.